Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga di hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran dalam bidang studi akidah akhlak. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak Umi, materi kita hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini agar anak-anak Umi mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian anak-anak Umi mampu pula menjelaskan macam-macam kitab-kitab Allah, fungsi kitab-kitab Allah, dan apa saja isi kitab-kitab Allah tersebut. Sebelumnya, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu iman, apa itu kitab. Menurut bahasa, iman artinya yakin ataupun percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan dilakukan oleh seluruh anggota badan. Kemudian kitab. Kitab menurut bahasa berarti tulisan. Sedangkan menurut istilah, tulisan wahyu yang berupa lembaran-lembaran yang dibukukan. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Itulah yang dikatakan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, macam-macam kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 dan 110 suhuf. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai untuk kaum Bani Israel. Kitab Taurat ini turun pada tahun 12 sebelum Masehi. Adapun bahasa dalam kitab ini berbahasa Ibrani. Adapun kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem ataupun Palestina kepada Bani Israel ataupun umat Yahudi dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, dalilnya terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama ataupun 1 Masehi di Yerusalem atau disebut dengan Palestina.
Kitab Injil ini berbahasa Suryani yang merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Kitab Injil ini pun menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat dan Zabur. Sayangnya, kitab Injil ini sekarang sudah berubah, bukan lagi Injil yang asli atau yang disebut dengan Injil Barnabas. Kitab Injil ini berubah karena dirubah oleh pengikut Nabi Isa, yang mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Sehingga nama Injil ini pun berubah menjadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 atau pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran ini tidak dapat dirubah seperti kitab-kitab Allah yang lainnya. Al-Quran ini tidak dapat dirubah karena Allah menjaga akan keaslian Al-Quran agar dapat dipergunakan hingga akhir zaman menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran juga merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Selanjutnya suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi, tetapi dia masih berupa lembaran, tidak berupa kitab. Itulah yang dikatakan dengan suhuf. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan ada 110 suhuf yang masing-masing diberikan kepada Nabi. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam menerima suhuf sebanyak 10 lembar. Yang kedua, Nabi Syis alaihissalam menerima suhuf sebanyak 50 lembar pula. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam menerima suhuf 30 lembar. Yang keempat, Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim menerima suhuf 10 lembar. Dan yang terakhir kelima adalah Nabi Musa alaihissalam menerima suhuf 10 lembar. Adapun kebenaran tentang suhuf-suhuf yang diturunkan Allah ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat ke-18 hingga 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Baiklah anak-anak Umi, selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan isi daripada kitab-kitab Allah. Adapun fungsi kitab-kitab Allah, baik itu Al-Quran maupun suhuf, adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar tercapai kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya tentang isi pokok daripada kitab-kitab Allah. Apa saja isi pokok yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah itu? Baiklah anak Umi, kita mulai dari yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat, dia berisikan tentang hukum syara, tauhid, dan akidah. Taurat juga menjelaskan tentang adanya Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur juga mengandung beberapa ajaran, antara lain tauhid, doa, zikir, nasihat, dan berbagai hikmah. Kitab Zabur juga mengajarkan wahyu melalui lagu-lagu seperti lagu memuji Tuhan, ucapan syukur, ratapan dan doa, serta lagu untuk para raja-raja. Nyanyian ini di dalam kitab Zabur jumlahnya ada 150 yang biasa dinyanyikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Walaupun isi kitab Zabur ini banyak berupa nyanyi-nyanyian, tetapi Nabi Daud alaihissalam tetap menyatakan intisari daripada kitab Taurat yang berupa 10 perintah yang tetap menjadi pedoman hidup, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepadanya. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, berisi tentang ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita akan munculnya Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil juga menjadi penyempurna kitab Taurat. Kitab Injil ini adalah kitab untuk kaum Yahudi atau Bani Israel. Kitab Injil yang dimaksud di sini adalah kitab Injil Perjanjian Lama ataupun disebut dengan Injil Barnabas. Adapun isi kitab Injil Barnabas itu, 1. Yesus tidak disalib. Yang disalib sebenarnya ialah Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, tetapi dia seorang Rasul Allah. Yang ketiga, putra Ibrahim yang disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ismail, bukannya Ishak. Yang keempat, juru selamat atau Ratu Adil atau Al-Masih yang dinanti-nantikan bukanlah Yesus, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir. Itulah isi dan kandungan kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anak Umi, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, Allah menurunkan kitab suci sebagai wahyu dan petunjuk bagi manusia, agar baik dan selamat di dunia serta di akhirat. Selain kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf. Dan yang terakhir, selaku hamba yang beriman kepada Allah, sudah selayaknya pula kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dengan menampilkan perilaku yang sesuai dengan tuntunan kitab-kitabnya, terutama Al-Quran. Selanjutnya kita masuk kepada tugas ya Ananda. Jawablah soal yang udah Umi persiapkan ini dengan baik dan benar. Dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi hamba yang senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab serta Rasul-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.